Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fadila Gusman dengan nomor BP 2111212030. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang sistem pernafasan dan gangguan pernafasan pada manusia. Sistem pernafasan terdiri atas organ-organ yang berfungsi dalam aktivitas metabolisme, khususnya produksi atau perubahan energi kimia yang terikat dalam materi organik menjadi energi siap pakai atau ATP dalam sel. Secara khusus, organ respirasi merupakan media pertukaran O2 dan CO2 dari dalam dan luar tubuh. Bagaimana proses pernafasan pada manusia? Udara pertama kali masuk ke saluran pernafasan melalui hidung dengan mekanisme inspirasi. Diafragma dan otot antar tulang rusuk berkontraksi. Hal ini membuat volume rongga dada terisi oleh udara. Alhasil dada kita mengembang. Selanjutnya, di rongga hidung terjadi penyaringan partikel debu yang terbawa oleh udara yang kita hirup. Dari rongga hidung, udara masuk ke faring, yaitu persilangan jalur udara dan makanan. Kemudian dilanjutkan dengan laring. Di depan laring terdapat epiglotis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke jalurnya masing-masing. Dari laring, udara masuk ke trakea. Di dinding trakea terdapat kartilago yang memperkokoh trakea. Dari trakea selanjutnya terdapat dua cabang yang disebut bronkus. Bronkus bercabang-cabang lagi di paru-paru yang disebut dengan bronkiolus. Udara kemudian memasuki alveoli. Kumpulan dari alveoli disebut alveolus yang merupakan kantung udara di ujung bronkiolus. Oksigen dari udara akan terlarut di dalam selaput lembab yang melapisi permukaan dalam alveoli. Kemudian berdifusi dengan cepat melintasi epitelium ke dalam kapiler darah. Sedangkan dengan arah yang berlawanan, karbon dioksida berdifusi dari kapiler darah melintasi epitelium alveoli dan menuju rongga udara untuk dikeluarkan keluar tubuh melalui mekanisme ekspirasi. Saat ekspirasi, otot antar tulang rusuk relaksasi ketika manusia menghembuskan napas udara keluar dan volume rongga dadanya kembali mengecil. Nah, contoh permasalahan yang terjadi pada proses pernafasan apa aja nih? Salah satu contohnya itu adalah kebiasaan merokok yang akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Ada terdapat dua bahan kimia yang sering kita ketahui dan berbahaya pada rokok. Yang pertama, karbon monoksida. Gas beracun yang mudah berikatan dengan hemoglobin, sehingga hemoglobin yang seharusnya berikatan dengan oksigen malah berikatan dengan karbon monoksida dan menyebabkan jaringan tubuh kekurangan oksigen. Yang kedua, kandungan tar pada rokok dapat mempersempit bronkiolus yang bertugas menyerap oksigen di paru-paru. Hal ini akan menyebabkan kemampuan paru-paru dalam menyerap oksigen berkurang. Selain itu, tar juga dapat merusak silia yang ada pada paru-paru yang fungsinya untuk menyaring udara. Hal ini akan mengganggu proses pernafasan kita. Penyebab lain dari rokok itu adalah penyakit bronkitis. Bronkitis adalah peradangan yang terjadi pada saluran utama pernafasan. Pada paru-paru manusia terdapat bronkus yang merupakan saluran pernafasan utama. Bronkus berfungsi sebagai saluran yang membawa udara dari dan menuju paru-paru. Tapi ketika seseorang mengidap bronkitis, maka saluran besar paru yaitu trakea dan bronkus mengalami peradangan akibat terinfeksi oleh virus atau bakterinya. Bronkitis paling sering disebabkan oleh infeksi virus seperti rhinovirus, RSV, dan virus influenza. Lalu apa yang terjadi pada paru-paru ketika menderita bronkitis? Ketika saluran udara Anda meradang atau terinfeksi, udara yang dapat mengalir masuk dan keluar dari paru-paru menjadi berkurang. Pada kondisi normal, silia yaitu sel-sel seperti rambut dalam saluran pernafasan bertugas untuk menjaga saluran udara bersih dari lendir. Ketika terjadi iritasi, silia dapat saja rusak sehingga tak mampu lagi menjalankan tugasnya.
Akibatnya, saluran udara yang penuh dengan lendir menjadi tempat yang baik untuk berkembangnya bakteri penyebab infeksi. Gejala bronkitis yang pertama yaitu nyeri di dada ketika batuk bahkan bernafas. Yang kedua, badan terasa lemas, kemudian linglung atau terjadi penurunan kesadaran, mual dan muntah, diare, sakit tenggorokan. Lalu pencegahan bronkitis apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, menghindari rokok. Kemudian menerima vaksin flu dan pneumonia. Ketiga, menjaga kebersihan dan selalu mencuci tangan setiap usai beraktivitas. Kemudian mengenakan masker untuk menghindari paparan senyawa berbahaya. Lalu bagaimana cara atau langkah pengobatan dari bronkitis ini? Yang pertama itu bisa melalui pemberian antibiotik dan obat-obatan. Kemudian jika sudah lebih parah bisa dengan penggunaan bronkodilator atau pemberian kortikosteroid, bahkan rehabilitasi paru-paru. Pengobatan pribadi atau mandiri yang bisa kita lakukan yaitu dengan minum banyak cairan dan memperbanyak istirahat. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang proses pernafasan normal dan masalah pernafasan pada manusia. Saya mohon maaf jika ada kesalahan.